Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Selamat merayakan tahun baru Imlek. Gongsi Facoy. Tahun kuda api. Harus kerja keras tahun ini ya. Ingat pepatah Luxembourg kuno. Siapapun yang bekerja keras hari ini, besok kerja lagi. Kerja apa dikerjain? Yang penting tetap semangat. Kerja keras bagai kuda. Dicambuk dan didera. Mau tau gak suara kuda? Happy lo ya? Ya udah langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Malam ini kita bahas soal pesan dan pelajaran tentang hidup bersama di ruang publik. Ruang yang setiap hari bikin kita meet up with someone new. Wajah beda, logat beda, dan etnis yang berbeda. Tapi kadang kelakuannya sama. Sama-sama suka kira-kira. Kayak penonton banyak kira-kiranya. Datang kantor buka HP kirain lagi kerja. Ternyata lagi nonton Dracin. Habis lihat HP duduk depan monitor. Kirain sibuk bikin laporan. Ternyata sibuk jilat atasan. Mana udah dijilat gagal promosi lagi. Jadi dimanapun kita hidup, mau itu di kosan, di komplek, di kantor, di bus, di trotoar, di antrean, di bawah bayang-bayang ekspektasi mertua. Kita harus terus latihan menjaga keberagaman. Mulai dari latihan ngerem ego, latihan menghargai orang yang beda dengan kita. Mau itu beda suku, beda agama, ras, adat, apalagi sama yang beda pendapatan. Ada annya. Iya. Beneran ini pendapatan. Iya. Karena kalau pendapatannya jauh lebih gede ya kita harus murah senyum. Mau dia garing, mau dia absurd, ngakak aja. Ya. Siapa tahu ditraktir. Nah, kalau pendapatannya lebih kecil, ya diem aja. Takutnya sekali kita ngomong dikira mau nraktir. Ya, bisa aja saya. Kedengarannya that simple. Tapi prakteknya kadang ada aja yang bikin sebel. Gak usah ambil contoh jauh-jauh. Nih depan saya banyak contohnya. Udah pendapatan segitu-gitu aja. Sama atasan gak ada senyumnya. Atasan diceng-cengin. What's wrong with you guys? Nanti gak ditraktir loh. Malah ditambah kerjaan. Jadi meski keberagaman sering kita gaung-gaungkan, kadang ada aja gesekan kecil yang mengingatkan kita kalau sikap dan ucap rasisme itu masih ada. Tipis-tipis sih, tapi bikin miris. Belakangan viral sebuah video yang memperlihatkan adu mulut antar penumpang di transportasi publik. Awalnya dari ucapan yang menyinggung identitas etnis, lalu bikin suasana membara. Sampai bikin penumpang lain berubah jadi avatar alias mencoba mengendalikan api emosi maksudnya. Karena gara-gara keributan suasananya jadi gak nyaman. Mau nyaman? Di pundak gue nih nyender. Jangan di tembok mulu lo nyender. Bahkan kejadian itu sampai dinotis operator layanan transportasi Transjakarta. Mereka menyesalkan kejadian itu dan mengingatkan semua penumpang buat saling menghormati. Ribut-ribut sampai dinotis Transjakarta. Ini ibarat lo sok-sok ngambek, rewel, spam chat biar dinotis gebetan. Habis dinotis besoknya diajak jalan, makan, nonton, tapi nggak diajak jadian. Ats gak nih? Ada gak yang sama nih nasibnya? Malah ats dong. Ada?
Syukurin. Pihak Transjakarta juga mengapresiasi penumpang yang berusaha meredakan situasi. Sebuah pengingat sederhana bahwa ruang publik itu milik bersama. Bukan milik yang paling keras suaranya. Tuh dengar penonton. Jadi mau di bus, di kantor, jangan doyan adu mulut. Adu nasib aja susah. Apalagi adu mulut. Yang gampang mah adu domba. Sebelum pemilu banyak tuh yang adu domba. Peristiwa kecil seperti ini sering terlihat sepele, tapi dari sini kita diuji seberapa kuat sih pondasi toleransi yang kita pegang sebagai satu bangsa. Dan pertanyaan itu makin bikin merinding kalau kita ingat perjalanan panjang bangsa ini dalam merawat keberagaman. Sekarang ini perayaan Imlek hadir terbuka di ruang publik. Lampu lampion bergantung di pusat keramaian, barongsai bebas lompat-lompatan di depan kerumunan, ucapan selamat bertebaran mulai dari yang formal sampai ucapan nyeleneh. Sampai nyeleneh contoh nih ya. Gong Si Facai selamat Imlek semoga dapat promosi. Contoh ya. Semoga didengar sama bos ya. Bosnya penonton. Padahal dulu ekspresi budaya Tionghoa pernah dibatasi. Perbedaan dipandang dengan penuh kecurigaan, bukan dirayakan. Lalu perubahan besar terjadi saat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memberikan ruang kebebasan bagi perayaan Imlek. Perkara Imlek aja kok repot. Sikap Gus Dur kemudian diperkuat sama Presiden Megawati Soekarno Putri yang menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Jadi Imlek sekarang nggak ada yang curiga, bebas-bebas aja. Cuma mungkin susah kemana-mana karena jalanan macet bos. Mall penuh. Nggak parkiran, nggak pikiran sama-sama penuh nih. Apalagi yang mikir tunggakan. Keputusan itu nggak cuma soal aturan administrasi, tapi pesan kuat kalau setiap identitas punya tempat yang sama di rumah yang bernama Indonesia. Sejak saat itu hubungan antar warga perlahan berubah, jadi lebih harmoni. Kalau nggak harmoni ya ke Senopati aja. Beda ya. Jadi sekarang lebih akur dan lebih toleran maksudnya. Terus antar warga juga nggak cuma hidup berdampingan tapi saling berdempetan. Soalnya kan lahannya juga makin sempit ya. Yang penting akur. Tapi harmoni itu bukan barang jadi. Harmoni itu hasil kerja panjang, kesabaran dan kemauan saling mengerti. Ya mirip-mirip lah kayak lagi PDKT. Kudu sabar, kudu ngerti. Kalau main gas aja bahaya itu. Bisa paham salah. Ya. Salah paham. Ujung-ujungnya nanti silent treatment lagi. Dan yang paling berat adalah komitmen kita buat merawat keberagaman. Ini benar. Merawat itu emang paling berat. Coba saya ibaratkan lagi dengan PDKT. Biasanya pas belum dapat nih ada aja alasannya biar bisa barengan lama. Giliran udah jadian dicuekin. Misalnya pas lagi PDKT ngajak jalan jauh dikit mobilnya ada aja masalahnya tuh. Dashboardnya kotor aja ngajak nginep. Ini mah akal-akalan ya. Modus. Giliran udah jadian yang bermasalah bukan mobilnya tapi komitmennya. Pemain lama ini. Kayak penonton pegawai lama. Pegawai lama semua kan ini ya. Sama kayak saya. Dan pas banget di tahun ini Imlek dempetan sama awal bulan suci Ramadan. Momen Imlek yang menggambarkan penuh sukacita dan harapan baru. Lalu momen awal Ramadan yang menyiratkan pesan agar kita menahan diri dan membersihkan hati. Dua suasana berbeda yang bertemu di saat yang pas. Di sini kita diingatkan perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru kesempatan untuk saling memahami. Para pemimpin dan tokoh masyarakat juga punya tanggung jawab menghadirkan narasi kesejukan. Jangan sampai ruang publik dipenuhi ujaran kebencian. Karena perbedaan itu bukan bahan bakar konflik, tapi sumber kekayaan peradaban.
Imlek berdekatan dengan Ramadan juga mengingatkan kita kalau semua warga itu pemilik dan penjaga kedamaian negeri. Jadi jangan ada yang sok ngerasa paling akamsi, paling pribumi. Para pendiri bangsa sudah memahami hal itu sejak awal. Pancasila dirumuskan bukan buat menyeragamkan, tapi justru untuk menyatukan perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika. Ingat, keragaman bukan ancaman, tapi kekuatan. Tugas kita sederhana, memastikan setiap perayaan berlangsung aman. Setiap ibadah berjalan tenang. Dan setiap orang merasa dihormati. Kebangsaan ini harus terus kita rajut bersama. Hari ini, besok, dan seterusnya. Karena pada akhirnya kita berdiri di tumpah darah yang sama, tanah air Indonesia. Dalam pengakuan bangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Kita nanti juga akan ada live report dari Bundaran HI. Akan ada sebat juga, Selasa baca komentar ya, bersama Otong, co-host utama kita, yang kemarin meraih penghargaan The Masterpiece. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.